Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah komputer bisnis dengan materi yang berjudul aplikasi Microsoft PowerPoint 2013. Sebelumnya terima kasih untuk Bumia telah memberikan kami waktu atau memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muharram Takwi dengan NIM 20030301159 dengan beberapa part saya Fatul Dwi Angkoro 200301141, Krisnari Mestia 200303142, Doni Ramadana 200303146, Muhammad Rehan Syahgullah 200303162. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint ialah sebuah program khusus yang dirancang untuk presentasi grafis. PowerPoint mempermudah pembuatan dan penataan ide yang dituangkan dalam bentuk slide. Selain itu, PowerPoint menyediakan perangkat untuk menghasilkan slideshow effect, diagram, grafik, kutip suara, serta video multimedia. PowerPoint juga dapat mempermudah untuk membuat suplemen slideshow seperti speaker note dan transparansi. Jadi di sini kami akan membahas tentang beberapa fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint seperti layout dan background presentasi, bagaimana cara mengatur teks, bagaimana cara mengatur gambar atau menyisipkan gambar, bagaimana cara mempercantik slide dengan memberikan animasi presentasi, bagaimana cara menyisipkan audio presentasi, dan yang terakhir bagaimana cara menyisipkan video presentasi. Yang pertama, layout dan background presentasi. Mengatur layout slide presentasi. Mengganti layout slide dengan cara berikut. Jadi yang pertama, kita harus membuat sebuah presentasi baru. Kemudian aktif pada tab Home. Klik drop down layout yang terdapat pada group slide. Ketika ditampilkan submenu, pilihlah layout yang sesuai, seperti gambar bagian kiri, submenu pilihan layout. Mendesain background presentasi. Jadi di sini kita dapat mendesain background presentasi. Ada beberapa cara, ada 4 cara. Yang pertama menggunakan solid fill. Solid fill atau dalam penyebutan lain, warna solid atau warna tunggal akan memberikan kesan sederhana pada slide presentasi. Namun apabila proses mendesain background dilakukan dengan tepat, maka warna solid ini bisa memberikan daya tarik tersendiri. Ada beberapa langkah-langkah, seperti yang pertama, buat file presentasi baru dengan cara klik Type, File, New, Black Presentation. Kemudian pilih tombol format background yang terdapat di dalam tab Design, Group, Customize. Yang ketiga, dari perintah di atas akan ditampilkan sebuah jendela format background yang terdapat di sisi kanan atau di sisi kiri slide. Seperti gambar yang sebelah kiri jendela format background. Kemudian yang keempat, pada kategori fill, pastikan pilihan solid fill telah aktif. Yang kelima, klik tombol drop down fill color sehingga ditampilkan panel theme colors. Tampilan panel theme colors untuk solid fill bagian kiri. Pilih salah satu warna yang diinginkan sebagai background. Aturlah tingkat transparansi background dengan menggeser slide transparansi. Apabila digeser ke kanan, maka warna semakin pudar, dan sebaliknya jika digeser ke kiri, maka warna akan semakin pekat. Seperti gambar bagian kiri tampilan slide transparansi. Dan terakhir, akhiri proses pengaturan background slide dengan salah satu cara berikut. Di sini ada 3 cara untuk mengakhiri bagaimana cara mengatur background slide. Yang pertama ada klik tombol close untuk menerapkan hasil pengaturan pada slide yang aktif saja. Yang kedua, klik tombol apply to all untuk menerapkan hasil pengaturan pada semua slide. Yang terakhir, klik tombol reset background untuk mengembalikan ke format background awal atau tidak. Jadi menerapkan hasil pengaturan. Ya, di sini adalah tampilan dari hasil pengaturan background slide dengan pilihan. Kami memilih solid fill berwarna orange dan transparansi 45%. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Muharram. Sebelumnya nama saya Doni Ramadana. Di sini saya akan di slide kali ini saya akan menjelaskan soal menggunakan gradient fill. Gradient fill atau gradasi warna merupakan kombinasi dari 2 warna atau lebih disusun secara berdampingan. Untuk yang pertama, tambahkan sebuah slide baru pada file presentasi sebelumnya. Caranya aktif pada tab Home Group Slides.
klik drop down tombol new slide, dan pilih title dan konten. Langkah ini digunakan untuk menambah slide baru dan sekaligus mengatur layoutnya. Untuk yang kedua, cek tabulasi slides yang terdapat pada sisi kiri dari jendela Microsoft PowerPoint untuk memastikan slide baru yang masih kosong telah ditambahkan. Untuk yang ketiga, tampilkan kembali jendela format background, pilih gradient fill. Untuk yang keempat, beberapa pengaturan yang dapat dilakukan di antara lain preset gradients, berisikan beberapa pilihan gradasi warna yang telah disediakan. Untuk yang kedua ada tipe. Di tipe ini terdapat 5 pilihan tipe kombinasi warna, yaitu untuk yang pertama ada linear. Di sini ada gradasi warna akan diterapkan dengan arah horizontal atau vertikal. Untuk yang kedua ada radial. Di sini gradasi warna akan diterapkan dengan membentuk lingkaran dan pusat gradasi bisa berada di tengah atau sudut-sudut slide. Untuk yang ketiga ada rektangular. Gradasi warna akan diterapkan dengan membentuk salah satu sudut dari persegi. Nah, untuk yang keempat ada pad. Gradasi warna akan diterapkan dengan membentuk kotak persegi, di mana pusat gradasi berada di tengah-tengah slide. Untuk yang kelima, set from title. Gradasi warna akan diterapkan dengan membentuk persegi, di mana semakin ke bawah area slide, warna akan semakin memudar. Untuk yang selanjutnya ada direction. Berisikan arah gradasi warna. Direction tidak berlaku pada tipe pad dan set from title. Untuk yang selanjutnya ada angle. Untuk mengatur besar nilai sudut yang nantinya dijadikan acuan untuk menentukan arah gradasi warna. Angle hanya berlaku pada tipe linear. Untuk yang kelima, jika kalian sudah mengedit warna gradasi yang telah dipilih, lakukan pengaturan pada properti-properti yang terdapat pada bagian-bagian berikut. Ada gradient stops. Di sini untuk mengatur posisi slide warna, menambah dan mengurangi atau menghapus slide warna. Untuk yang kedua ada color, mengatur warna yang terpasang pada slider warna. Untuk yang ketiga ada position, mengatur nilai presentasi posisi slider warna. Jika slider warna digeser, maka nilai positon juga akan berubah, dan begitu pula sebaliknya. Terus yang selanjutnya ada transparansi, mengatur kepekatan atau transparansi warna pada slider. Untuk yang terakhir ada brightness atau kecerahan, mengatur nilai kecerahan warna pada slider. Nah, untuk yang keenam, untuk menerapkan gradasi warna yang telah diatur, lakukan dengan cara yang sama pada penggunaan warna solid. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah hasil pengaturan background slide dengan pilihan gradient fill atau linear. Nah, untuk slide kali ini kita akan membahas soal menggunakan picture or texture fill. Selain bermain dengan warna, mendesain background slide juga dapat menggunakan picture atau tekstur. Untuk yang pertama, pilih fill dan aktifkan pilihan picture or texture fill. Untuk yang selanjutnya kita bakal bahas di picture dulu. Terdapat 3 metode dalam menyisipkan gambar sesuai background, yaitu ada file, mengarahkan untuk menggunakan gambar yang tersimpan di komputer sebagai background slide. Klik fitur file, pilih gambar yang diinginkan untuk dijadikan background, kemudian klik insert. Untuk yang kedua ada clipboard, mengarahkan untuk menggunakan objek yang terdapat pada slide aktif sebagai background slide. Untuk yang ketiga ada online, mengarahkan gambar yang terdapat di galeri Office atau menggunakan gambar dari web. Perkenalkan, nama saya Fatur Dwi Anggoro dengan NIM 200301141. Saya akan melanjutkan presentasi dari Doni Ramadana. Tekstur, langkah-langkahnya sebagai berikut. Selain dengan warna dan picture, untuk mendesain background slide juga dapat menggunakan tekstur seperti A. Kayu, B. Pasir, C. Air, D. Fosil, E. Batu, F. Kayu dan lainnya. 1. Pada jendela format background, klik drop down tekstur sehingga ditampilkan submenu yang berisi pilihan tekstur seperti gambar berikut. 2. Pilih salah satu tekstur yang akan digunakan. Sebelah kanan
adalah contoh menu tekstur dan beberapa pilihan tekstur. Cara menggunakan pattern fill. Pattern fill merupakan partikel-partikel warna yang membentuk suatu pola. Pattern terdiri dari partikel-partikel warna yang berbeda, sehingga pola yang dihasilkan dapat terlihat. Langkah-langkah mengatur background select menggunakan pattern. 1. Klik fill dan aktifkan pilihan pattern fill. Di samping adalah tampilan peringkat-peringkat pengaturan fill. Tampilan kedua adalah background select dengan pattern. Nomor 2, tentukan pola pattern yang akan digunakan dengan memilih salah satu pola yang telah disediakan. 3. Gunakan foreground untuk mengatur warna dari partikel-partikel yang membentuk pola. 4. Sedangkan untuk mengatur warna dari background pola, gunakan tombol background. Cara menggunakan themes. Gambar sebelah kanan adalah tampilan submenu themes. Dengan themes ini membuat background select dapat dilakukan secara instan dan tentunya tidak kalah menarik. Bahkan warna teks dan efeknya juga akan mengikuti themes yang dipilih. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat file presentasi baru. Yang kedua, pilih tab desain, kemudian klik tombol more pada grup themes. Yang ketiga, pada menu themes telah tersedia beberapa pilihan themes yang siap digunakan. Yang keempat, pilih salah satu themes yang dikehendaki dan perhatikan perubahan slide. Cara mengatur teks. Word art style pada teks. Teks dengan format font dan warna teks yang sederhana dapat disulap menjadi sesuatu yang menarik dengan menggunakan efek-efek yang terdapat pada PowerPoint 2013. Berikut langkah-langkah untuk mempercantik teks dengan menggunakan efek-efek pada PowerPoint 2013. Ada gambar. Yang pertama, memilih tombol more pada word art style. Gambar kedua, pilihan style word art. Cara membuat efek-efek. Yang pertama adalah buatlah file presentasi baru. 2. Ketikkan teks yang diinginkan, misalkan kelompok 6. 3. Di dalam grup word art style dapat drawing tools garing format. Klik tombol more untuk menampilkan pilihan style word art. Yang keempat, pada menu style word art yang tampil, pilih salah satu style yang telah tersedia dan perhatikan hasilnya. Ini adalah hasil dari penggunaan word art style pada teks. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Fatur. Saya Krisna Primastia dengan NIM 200301142. Mengatur gambar. 1. Menyisipkan gambar. Pada PowerPoint 2013, terdapat metode dalam menyisipkan gambar ke dalam slide, yaitu picture, online picture, screenshot, dan foto album. Keempat metode tersebut dapat dijumpai pada tab image. Sebelah kanan adalah tampilan keempat metode menyisipkan gambar. Yang kedua, picture. Fasilitas ini memudahkan untuk menggunakan atau menyisipkan gambar-gambar pribadi yang telah disimpan di dalam komputer ke dalam slide presentasi. Berikut langkah-langkah untuk menyisipkan gambar dari komputer. 1. Buatlah file presentasi baru. 2. Klik tombol picture yang terdapat di dalam tab Insert Group Image sehingga ditampilkan kontak
kotak dialog insert picture. Yang ketiga, cari lokasi tempat menyimpan gambar, pilih gambar dan klik tombol insert untuk menyisipkannya. Sebelah kanan adalah kotak dialog insert picture. Manipulasi gambar. Sangat keliru apabila beranggapan bahwa gambar yang telah dimasukkan ke dalam slide tidak dapat diubah tampilannya. Kita dapat mempercantik gambar tersebut dengan memanfaatkan style atau efek-efek yang disediakan oleh PowerPoint. Sebelah kanan adalah tampilan untuk memilih tombol more pada picture style. Mengatur style. Mengatur style sama halnya mengatur tampilan frame gambar. Berikut langkah-langkah untuk mengatur style gambar. Yang pertama, pilih gambar yang akan diatur stylenya. Yang kedua, aktif pada tab Picture Tools, Format, klik tombol More di dalam grup Picture Style. Yang ketiga, pada daftar style yang tampil, tentukan style yang akan digunakan. Sebelah kanan adalah tampilan dari daftar pilihan picture style dan hasil penggunaan picture style. Mengatur efek gambar. Dengan menggunakan efek-efek yang disediakan oleh PowerPoint, Anda dapat dengan leluasa mengatur gambar. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengatur efek gambar. 1. Pilih gambar yang akan diatur. 2. Aktifkan tab Picture Tools Format. Klik picture effect yang terdapat dalam grup Picture Style sehingga akan ditampilkan submenu yang berisi daftar pilihan picture effect. A. Preset. B. Shadow. C. Reflection. D. Glow. E. Soft Edges. F. Bevel. G. 3D Rotation. Transisi slide. Transisi merupakan suatu proses perpindahan antar slide yang terjadi akibat pengguna melakukan suatu tindakan dalam tampilan slideshow. Langkah-langkah untuk mengatur transisi slide adalah: yang pertama, masih melanjutkan presentasi sebelumnya, aktif pada slide utama. Yang kedua, pilih tab Transition. Yang ketiga, di dalam grup Transition to this slide, klik tombol More. Tips: klik tombol Apply to All dalam grup Timing untuk memasang transisi yang sama pada semua slide. Sebelah kanan adalah tampilan dari tombol To All pada grup Timing. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kresna Primastia. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ransyah Buwo dengan NIM 200301162. Di sini saya akan menjelaskan animasi objek dalam slide. Seluruh objek, baik teks maupun gambar yang ada di dalam slide dapat digerakkan, yaitu dengan cara memberikan efek animasi pada tiap-tiap objek. Selain menentukan animasi, apa yang akan digunakan, kita juga harus menentukan kapan animasi tersebut dijalankan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganimasikan objek. 1. Aktifkan pada slide pertama. 2. Pilih teks contoh nomor 6 karena akan dianimasikan dengan urutan pertama. Nomor 3 adalah pilih tab Animation dan klik tombol More dalam grup Animation untuk menampilkan daftar pilihan efek animasi. Untuk yang di bawah adalah gambar untuk memilih tombol More pada grup animasi. Dari beberapa pilihan animasi yang tersedia, pilih salah satu efek animasi dalam kategori berikut. Untuk titik yang satu ini adalah Noun, pilihan yang digunakan untuk menghilangkan efek animasi pada objek. Untuk titik yang kedua adalah Entrance, digunakan untuk menganimasikan munculnya objek pertama kali dalam slide. Klik perintah More Entrance Effect jika ingin menampilkan pilihan animasi lainnya dalam kotak dialog Change Entrance Effect. Untuk titik yang ketiga adalah Emphasis, digunakan untuk menganimasikan objek secara langsung dalam slide. Klik perintah More Emphasis Effect untuk menampilkan pilihan animasi lainnya dalam kotak dialog Change Emphasis Effect. Untuk nomor 4 adalah sebagai contoh pilih Entrance. Nomor 5 adalah pada kotak Entrance tentukan efek animasi yang digunakan, misalnya Fly In. Nomor 6 adalah klik OK untuk menerapkan efek animasi pada objek.
Untuk gambar yang di sebelah kanan adalah gambar daftar pilihan efek animasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang audio presentasi. Menambahkan audio background presentasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan audio background presentasi. Nomor 1 adalah pilih slide pertama, karena pada umumnya audio background dimulai dari slide pertama. Untuk nomor kedua adalah aktifkan tab insert. Nomor 3, klik drop down tombol audio pada grup media sehingga tampil menu pop up. Nomor 4 adalah pada menu yang tampil, pilih perintah audio on my PC. Nomor 5, dari perintah di atas, maka akan ditampilkan kotak dialog insert audio seperti yang nampak pada gambar di bawah. Nomor 6, tentukan folder dan file audio yang akan disisipkan. Nomor 7, klik tombol insert untuk menyisipkan pada slide. Nomor 8, perhatikan pada bagian tengah area slide terdapat sebuah icon speaker yang menandakan bahwa di dalam slide terdapat atau terpasang file audio. Dan di sebelah kanan itu ada gambar memilih perintah audio on my PC dan memilih file audio pada kotak dialog insert audio, dan untuk yang di bawah adalah tampilkan icon speaker pada slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang video presentasi. Video merupakan media untuk memainkan movie. Dengan menambahkan video presentasi, maka kerja penyaji materi akan semakin mudah. Contohnya adalah menyisipkan video dari komputer. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyisipkan video pada slide. Untuk nomor 1 adalah buat slide presentasi seperti sebelumnya. Nomor 2 adalah pilih tab insert, klik tombol video di dalam grup media, kemudian pilih perintah video on my PC. Nomor 3 adalah pada kotak dialog insert video yang tampil, tentukan folder dan file video yang disisipkan. Adapun file video yang dapat disisipkan antara lain adalah contohnya itu AVI, MOV, MP4, M4V, SWF, WMV, 3GP, dan lain-lain. Nomor 4 adalah klik tombol insert untuk menambahkan ke dalam slide. Untuk di samping kanan adalah gambar memilih perintah video on my PC, dan di bawah adalah tampil slide dengan video di dalamnya. Oh, satu lagi adalah menentukan file video pada kotak dialog insert video. Oke, di sini saya mewakili kelompok saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.